cepat atau lambat kita semua pasti melewati pintu yang bernama kematian. Dan orang-orang yang selalu ingat mati, dia akan menjalani kehidupan ini dengan penuh hati-hati. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, ayyul mu'mini afdal?" Siapa orang mukmin yang paling utama itu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling utama ialah orang mukmin yang paling baik budi pekertinya. Sahabat tadi tanya lagi, "Fa'ayyul mu'minin al-aqyas?" Siapa orang mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Baginda Nabi pun menjawab, "Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan faulaikal aqyas." Orang yang paling cerdas, kata baginda Nabi, ialah orang yang paling banyak mengingat akan kematian dan yang paling baik mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas menurut versi baginda Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang selalu mengingat mati, hidupnya menjadi produktif. Dia tidak akan menunda-nunda pekerjaan dan kewajibannya, karena dia sadar kematian bisa datang kapan saja, tidak bisa dimajukan ataupun diundur walaupun sesaat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah merahasiakan 3 hal di dalam kematian. Yang pertama, Allah merahasiakan kapan kita mati, supaya kita selalu mempersiapkan diri sewaktu-waktu kematian itu datang kepada kita. 120 hari ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita, Allah sudah menuliskan jatah kita hidup di dunia, dan kita tidak akan mati oleh suatu sebab kecuali jatah kita sudah selesai. Yang kedua, Allah merahasiakan tempat kematian kita. Tidak ada yang tahu di mana kita akan mati. Bisa saja di rumah, di tempat ibadah, di kantor, atau bahkan ketika kita asyik bermaksiat lalu mati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, Allah merahasiakan. Yang ketiga, Allah merahasiakan pertama tempat, yang kedua waktu, dan merahasiakan sebab kematian kita. Tapi itu semua bukanlah urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita hanyalah bagaimana cara kita mati dengan mati yang baik, mati dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat Jibril juga, wa habib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai. Ingin mencintai istrimu silahkan, ingin mencintai anak dan keluargamu silahkan, ingin mencintai pekerjaan dan jabatanmu silahkan, mencintai hartamu silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, engkau akan berpisah dengan itu semua. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yatba'ul mayyit salasa, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayabqa sari, fayarji'u sari wa yabqa wahid, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ketika kita meninggal dunia, yang mengiringi jenazah kita ada 3: keluarga, harta, dan amal kita. Yang 2 kembali, tidak bisa membersamai kita sampai ke alam kubur, yaitu keluarga dan harta kita. Hanya 1 yang bisa membersamai kita, yakni amal kita. Maka di dunia ini, ketika kita mencintai sesuatu atau apapun, jangan sampai cinta kita mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Wasiat Jibril yang selanjutnya, wa'mal ma syi'ta, perbuatlah apa yang ingin engkau perbuat. Engkau ingin berbuat kejahatan, silahkan. Ingin melakukan kebaikan, silahkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bi, engkau akan dibalas dengan apa yang telah engkau perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti membalas. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan atau keburukan yang kita lakukan, pasti Allah juga akan membalas. Bisa jadi kesalahan yang telah kita lakukan setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saat ini kita sudah lupa. Tapi di catatan Allah tidak ada satu titik pun yang terhapus. Sampai Allah menceritakan di dalam Al-Quran, telah di hari kiamat ketika manusia diberikan buku catatan amal, ada golongan manusia yang terheran-heran. Mereka mengatakan, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Yang kecil dan yang besar ada semuanya. Mereka lupa dulu pernah melakukannya. Ketika dia membuka buku catatan amal, semuanya nampak, semuanya jelas, dan terkejut lalu berkata, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua, menjadi pribadi yang lebih baik, yang mana akhirnya bisa membawa kita kepada kematian yang indah, kematian yang husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.